Ayo jujur pada diri kita. Jangan-jangan selama ini, hal yang kita kerjakan pun bahkan setiap hari untuk ibadah, kita hanya kenal dengan namanya tanpa tahu maknanya. Saya ambil contoh begini, sholat. Setiap hari kita sholat. 5 waktu kita kerjakan yang fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2, 4, 4, 3, 4. 17 rakaat, 5 waktu. Pertanyaan saya, dari sekian lama kita sholat sampai saat ini, apakah kita pernah tahu apa itu maknanya sholat? Apa artinya sholat? Ya, sholat adalah doa. Kalau sholat disebut doa, kenapa dinamai dengan sholat? Kenapa tidak disebut dengan doa saja? Zakat, apa itu zakat? Ini persoalan yang sangat serius. Karena ketika kita mengetahui makna di balik ini, maka kita akan mengerti hikmahnya. Oh, ini maksudnya saya diminta sholat. Oh, ini kenapa saya mesti berzakat. Oh, ini yang akan saya dapatkan. Dengan mengetahui semua ini, maka motivasi akan menguat dalam jiwa kita, dan semakin tumbuh keinginan kuat kita untuk menunaikan ibadah itu dengan sempurna. Ini menjadikan orang dulu itu ketika dipanggil sholat, bahkan belum datang panggilan sudah siap-siap. Bahkan baru turun ayat zakat, itu sudah disiapkan bagaimana caranya saya bisa berzakat. Bukan datang harta dulu baru zakat. Jadi mereka itu mencari harta memang untuk berzakat, karena mengerti ini maksudnya dari zakat itu. Ini yang sekarang bergeser. Orang kan sekarang baru nanya hukum zakat, kalau sudah hartanya kemudian terasa meningkat, ya baru bertanya, kapan wajibnya zakat, berapa ukurannya. Orang dulu visinya bukan begitu. Orang dulu merasa, saya mencari harta karena ingin berzakat. Dengan zakat saya beramal, dengan amal saya bisa ke surga. Jadi yang diturunkan kok ayat surganya dulu. Ya, misal, turun Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 133 sampai 134. Kita lompat sebentar. Ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segera bergegas untuk berevaluasi diri. Banyak istighfar kepada Allah. Jangan-jangan dosa kita melimpah. Setelah itu, mencoba kamu untuk bergegas meningkatkan amalan pada Allah Subhanahu wa taala dengan bercita-cita dengan amalan itu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi dengan izin Allah. Disiapkan bagi orang takwa. Siapa orang takwa yang bisa mendapatkan anugerah surga seluas langit dan bumi itu? Di ayat 134-nya Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Di antara amalannya rajin infak, baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Infak. Bagaimana bisa infak dengan harta? Karena itu dalam Al-Quran, surah ke-28, ayat 77, Allah mengajak orang-orang memotivasi dirinya, meningkatkan harta bendanya, bagi yang ingin ibadah lewat harta, supaya dengan harta itu bisa meraih surga. وَابْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kata Allah, dan carilah dengan harta yang aku titipkan kepadamu untuk beramal itu. Jadi bukan punya kamu. Kalau punya Anda, maka Anda akan miliki. Artinya nggak akan berlepas dari Anda. Anda ke kuburan pun akan dibawa. Cuma bukan karena bukan punya Anda, maka ketika Anda pindah ke alam lain pun, maka harta itu tak ikut. Artinya memang bukan punya Anda, hanya titipan saja.